Baik jemaah Nusratul Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa keterangan tentang sa'atul ijabah atau waktu terijabahnya doa. Ada satu waktu di mana doa itu terijabah adalah ketika menghatamkan Al-Qur'an. Man qara'a al-Qur'an tsumma da'a. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, kemudian setelah menghatamkannya dia berdoa, amana, maka mengaminkan malaikat arba'ata alafin, 4.000 malaikat. Ketika doa diaminkan oleh malaikat, maka udah dijamin doa itu terijabah. Hanya saja mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, kapan terakhir kita menghatamkan Al-Qur'an? Mungkin kalau yang setiap hari Jumat, ada juga kemarin sa'atul ijabah. Yang paling jarang adalah ya tadi, setelah menghatamkan Al-Qur'an kemudian berdoa. Ini saat-saat yang jarang kita temui gitu dalam hidup. Rasanya kita itu kalah mulu sama setan ya. Kalau ingin membuktikan setan itu ada atau enggak, caranya adalah ketika kita berbuat kebaikan, ada nggak rasa malas? Kalau memang ada rasa malas, berarti setan itu ada. Ya buktinya kalau kita berbuat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan amal ibadah, rasanya enjoy aja, diri kita tuh enteng aja bawahnya. Ya contohnya misalkan nonton dangdut yuk gitu, atau ya apapun itu yang berupa hiburan, yang berupa hura-hura, foya-foya, mungkin kita akan ringan membawa beban badan ini. Tapi kalau udah katanya jangankan melakukan, denger aja, ngaji yuk, rasanya tubuh kita itu udah ada satu software yang apabila disebutkan kata ngaji, itu tuh udah menolak langsung gitu diri kita. Maka salah satu tanda untuk mengetahui setan ada atau enggak ya kita rasain. DCA juga tahu kita ke musola ini tuh udah boleh maksa diri gitu. Udah boleh ngelawan hawa males gitu. Nah maka oleh karena itu sekali lagi, kadang kita ya bil khusus suka merenung, ya Allah sampai kapan gitu kita bisa mengalahkan setan. Yang ada mah kalah mulu kita kan, kalah mulu. Ya gini deh contohnya, pengen kita punya standar aja dalam hidup, misalnya sholat zuhur, asar, maghrib gitu ke musola gitu, pengen standar aja gitu. Nah pengen menstandarkan itu aja kalah mulu kita. Kadang-kadang zuhur iya, asar enggak ke musola. Oh katanya yang di kantor mah semuanya sholat ke musola. Iya kalau lagi di kantor mah, karena kan memang nggak ada tempat lain ya kecuali musola untuk tempat sholat. Godaannya adalah ketika kita sedang berada di rumah. Ini nih godaan kita ya. Kalau lagi di luar ya abang misalkan lagi dagang di atas, ya emang nggak ada tempat lain buat sholat kecuali ke masjid, maka sholatnya di masjid. Akan beda antara mukim dengan musafir. Kalau mukim tuh kita nih si AA yang nggak kemana-mana, Pak Tata yang udah pensiun, itu mukim namanya. Nah kalau yang masih kemana-mana, itu mah musafir hukumnya. Beda pahala antara mukim dengan musafir. Ini godaannya tuh buat ya ini ngingetin diri saya sendiri ya, yang di rumah itu menstabilkan gitu aja. Pengen sholat zuhur sampai subuh lagi tuh mau sholat tuh susah banget. Apalagi misalkan ada amalan lain yang kecil, sholat duha misalkan, itu pengen istiqomah begitu aja, aduh yang ada makalah mulu diri kita. Maka kata Imam Al-Ghazali itu, kalau
dirimu tidak tersibukkan dengan hal yang baik, maka kamu akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Kalau diri kita tidak tersibukkan dengan hal yang baik, maka kita akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Ya coba kita rasain, padahal kita ngapain gitu, nggak ada kerjaan, duduk nonton TV, sekarang TV udah berlaku, YouTube gitu, sono kemari, gitu, dengan hal banyak waktu yang terbuang, akhirnya terbuang sia-sia. Apalagi model kayak Pak Tata yang udah pengangguran, kayaknya waktu tuh dibuang sia-sia gitu. Nah, bapak-bapak jemaah Mushola Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan hanya ngisi waktu aja sambil kita menjelang sholat Isya. Balik lagi ke topik bahasan tadi ya. Satu saat yang terijabah doa adalah ketika kita khatam Quran. Maka ya kalau bisa agak-agak sering tuh, karena ya tadi kesempatan yang Allah berikan adalah ketika menghatamkan Al-Quran, thumma da'a, kemudian kita berdoa, amana arba'a alafin minal malaikat, mengaminkan ribuan malaikat mengaminkan doa kita. Lalu seberapa seringkah kesempatan itu datang kepada diri kita? Setahun sekali. Kadang setahun sekali, kayak Sementara di dalam doa khatmul Quran, tadi saya sambil ngaji Yasin kebuka ini ya, doa khatmul Quran. Doa khatmul Quran ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Ya Allah, berikan setiap huruf dari Al-Quran itu halawah, kelezatan, manis. Wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa. Ya Allah, berikan setiap juz yang dibaca itu jazaan, menjadi ganjaran. Allahumma rzuqna bil alifi ulfa. Ya Allah, ini doa khatam Quran nih. Anugerahkanlah kepada kami bil alifi, setiap alif yang aku baca, ulfa, menjadi kelembutan, keramahan terhadap diri. Abah udah ngantuk kan? Belum lah, dikit lagi. Wabil ba'i barokah, dan setiap ba yang dibaca menjadi berkah, keberkahan. Jadi ternyata setiap dari huruf Al-Quran itu mengandung arti gitu dan makna. Maka kan di Al-Quran itu ada yang namanya ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah adalah ayat-ayat yang terpisah. Huruf-hurufnya itu terpisah. Misalkan Yasin gitu ya, Alif Lam Mim, atau Hamim, Ain Sin Qaf gitu, atau Kaf Ha Ya Ain Sad, itu namanya ayat muqatta'ah. Memang para ulama ahli tafsir itu mengartikan wallahu a'lamu bil muradi, Allah lebih tahu tentang maknanya. Tapi ada beberapa mufassir yang mengartikan, memaknakan bahwa di dalam surah tersebut itulah huruf yang paling banyak ditulis. Contohlah Yasin, berarti di dalam surah Yasin itu yang banyak ditulis adalah ya dan sin, begitu menurut keterangan beberapa ulama. Lalu ini apa makna dari huruf ya dan sin ini? Ayo kita terusin. Tadi wabil ba'i, ya Allah, setiap ba yang aku baca barokah, menjadi keberkahan. Apa itu barokah? Ada yang tahu definisi dari barokah? Lupa lagi bapak-bapak ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kata orang Betawi mah sedikit cukup, banyak nisa, gitu tuh barokah. Wabita taubah, ya Allah, setiap huruf ta yang dibaca taubah, menjadi taubah. Wabitsai, setiap ta yang dibaca thawaban, menjadi ganjaran. Wabil jimi, setiap jim yang aku baca dari Al-Quran jamalan, menjadi keindahan, kecantikan. Gitu ya, ibu-ibu banyakin baca Al-Quran ya, biar gak usah beli skincare ya. Wabil ha'i hikmah, dan setiap ha yang dibaca hikmah, menjadi hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah ilmu yang diambil setelah adanya sesuatu kejadian. Hikmah adalah ilmu pengetahuan yang diambil setelah adanya kejadian. Contoh di dalam surah Al-Baqarah kan Allah sebutkan
jelaskan kepada kita, wa may yu'tal hikmata, siapa orang yang Allah berikan hikmah, fa innahu khairum katsira, maka ia akan diberikan kebaikan yang banyak. Ya contohlah kalau kita kena musibah, ya Allah kena musibah, ya tapi alhamdulillah hikmahnya ini gini gitu. Walaupun kita tertimpa hal yang buruk, tapi kalau kita pandai mengambil hikmah, maka itulah orang yang akan Allah berikan kebaikan yang banyak. Pandai mengambil hikmah. Nah, adalah salah satu cara untuk agar kita itu tidak banyak mengeluh gitu. Diberikan yang pahit, oh berarti hikmahnya begini nih, gini. Pasti selalu ada hikmah. Wabil kha'i khairan, dan setiap kha yang dibaca khairan, kebaikan. Wabid dali, setiap dal yang dibaca dalilan, menjadi pedoman, petunjuk. Bayangkan kalau kita mau ke suatu daerah ya, dulu belum ada maps ya. Bentar lagi Bang. Bayangkan kalau kita ke suatu daerah, dulu belum ada maps, hanya mengandalkan petunjuk orang, nanti kamu berhenti di terminal ini, naik angkot ini gitu ya dulu. Ini petunjuk tuh. Kalau sekarang ya maps lah model. Wabidali dan huruf zal itu zakaan. Zal, zaka itu apa ya? Kecerdasan. Jadi cerdas kita. Kalau banyak membaca Al-Quran, insya Allah otak tuh nggak agak-agak encer. Wabir ra'i rahmah, dan setiap roh yang dibaca rahmah menjadi rahmah. Apa itu rahmat? Sering kita memakainya dalam sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat. Rahmat itu adalah ba'idun minal azab, jauh dari mara bahaya, itu namanya rahmat. Gemah lipah loh jinawi itu rahmat, jauh dari bahaya. Wabizai, dan setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran zakah, menjadi kesucian. Wabisini, sin yang dibaca dari Al-Quran sa'adah, menjadi kebahagiaan. Tuh berarti tadi Yasin tuh sinnya adalah sa'adah, kebahagiaan. Wabishini, setiap shin syah yang besar tuh yang ada titik 3, syifaan, semoga menjadi obat. Berarti benar gitu, bahwa di dalam Al-Quran kan surah Al-Isra itu ya, huwa syifa'u wa rahmah, Al-Quran akan menjadi obat dan rahmat. Wabisadi sidqa, setiap sod yang kita baca sidqan, menjadi kebenaran. Wabidodi diyaan, setiap dod yang dibaca diyaan, cahaya yang putih bersih. Wabitoi torawah, setiap to yang dibaca torawah, keuntungan. Wabidzoi zafran, setiap dha yang dibaca itu menjadi sama ya, keuntungan. Wabil aini ilman, setiap ain yang dibaca menjadi ilmu. Wabil ghaini ghinan, setiap ghin yang dibaca ghinan, menjadi kekayaan. Kemudian wabil fa'i falaha, falahan, kebahagiaan. Wabil qaf qurbah, kekerabatan. Wabil kaf karamah, kemuliaan. Wabil lam lutfah, lutfah itu kelembutan. Wabil mimi mau'izah, mim adalah menjadi mau'izah, penasehat. Wabil nuni nuro, nun menjadi cahaya. Wabil wawi wuslah, wuslah itu pertalian. Wabil ha'i hidayah, setiap ha yang dibaca semoga menjadi petunjuk. Wabil ya'i yaqinan, setiap ya yang dibaca dari Al-Quran itu yakinan, menjadi keyakinan. Jadi Yasin itu ya dengan sin. Ya beberapa ulama walaupun sebagian kecil menafsirkan yakinan ya sama sin, berarti banyak fadilahnya, menumbuhkan yakin dalam hati kita dan berbahagia. Ya, seperti kata Nabi kan, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa orang yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfurun lah, maka subuhnya Allah berikan ampunan. Gitu bapak-bapak jamaah musalla Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini panjang sekali memang doa hafal Quran ini. Ya mudah-mudahan kita tingkatkan lagi. Ya jangan setahun sekali,
ya termasuk si AA juga ya. Ini lagi ngingetin aja sama diri kita sendiri, tapi alhamdulillah sih di ibu-ibu makan setiap Ahad ada, ya, setiap Jumat ada gitu. Jadi dalam 1 tahun tuh ada 3 event lah gitu, ya belum yang di rumah. Nah jadi mari kita tingkatkan lagi nih banyak waktu kita bil khusus yang udah kayak si AA pengangguran, nggak kerja apa-apa ya mari lah. Ya kalau dipakai tidur mulu mah bosan kita juga ya, ayolah minimalnya 1 juz sehari, bukan minimalnya ya. Memang berat, kita rasain berat, kita rasain beda kalau 1 jam kita nongkrong di YouTube gitu nggak berasa. Tapi kalau baca Quran, aku itu sejam udah kayak mujair kehabisan air. Baik, jemaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah tinggal 3 menit lagi kita masuk ke waktu Isya. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi mudah-mudahan ya, kita diberikan kekuatan, kemampuan, karena kalau nggak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakin sih ya kita tidak akan bisa terhindar dari godaan setan. Ya bagaimana mau terhindar kalau iblis sama setan masuk ke sel darah kita gitu ya, nggak kelihatan, masuk ke dalam yuwaswisu fi sudurin nas, masuk ke dalam hati kita, membisikkan sesuatu, mengajak kita jangan ibadah ini itu, sementara kita adalah makhluk yang real gitu. Maka dari segi itunya aja kita udah kalah, kecuali atas pertolongan Allah. Maka sekali lagi terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita setidaknya kita jangan terlalu banyak tergoda oleh setan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ij'alil qur'ana lahum fil quburi munisa wa fil qiyamati syafi'an wa minan nari sitra wa hijaba wa 'ala sirati nuran wa ila jannati rafiqa wa ila liqa'illahi ta'ala wasilah wa khushu'na wa iyyahum ij'alil maw'ida bainana wa bainahumul jannah ya rabbana jannatuka jannatu na'im wa daruka darus salam ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma awsil thawaba ma qara'na ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhat wa ila arwahi jami'al muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka bijabah al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Mari sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.